Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Hello everyone. Actually, I will discuss about, understanding motion types and burden in BP debate. And these video presentations will be divided into several videos. I will make it in series. And also, I will start presenting the materials using, like mixed language, some in English and some in Bahasa Indonesia, just to make sure that all of you understand about what we are talking about. So, first of all, I think this is going to be the first series, and it will be talking about, one of the motion type and actually analyzing the burden that, the group in the debate or debaters in this debate actually have. So, just a little bit of overview, the motions are divided into three types. Ada tiga jenis. The first one, there is like a policy motion. The second one is, actor motions, and the third one is the analysis motions. It is further divided into four subtypes of, like motion. I think the fact that we have learned first about how to do debating, like in real practice, we did couple of rounds of debate. I think it will be very helpful in this case because you will be familiar with the concept of policy debate or the concept of actor motion, for example, or the sample of analysis debate or analysis motions. Now, um, I think I would like to start with what is policy motions and then how you will, carry out this debate and then what kind of burden that each debater, um, you know, have, in this round, okay? Or in this type of, like motion. Jadi, policy motions actually terlihat seperti motion yang memiliki kata would atau should, for example. Jadi, this house would, government, for example, akan implement something or akan ngeban something. Di sini ada the example is the government would ban, private cars in major city. Nah, ini contoh dari policy motion. Biasanya dia ada kata would atau ada kata lain yang mengindikasikan bahwa government itu harus atau akan melakukan sesuatu, gitu kan? Nah, jadi tujuan dari motion ini dia harus nge-propose specific actions of no specific course of actions atau action-action apa sih yang harus dilakukan atau apa ya namanya mengajukan sesuatu untuk dilakukan. Jadi fungsi dari government team itu adalah untuk nge-propose uh, like plan. Wait a minute. Oke, so let's continue. Jadi government team itu tugasnya mengajukan, nge-propose sebuah action, kemudian dia juga bertanggung jawab untuk membuktikan kenapa sih action itu perlu dilakukan. Kemudian kalau action itu atau kebijakan itu sudah dilakukan, kemudian benefit apa yang akan diterima oleh apa namanya yang akan terdampak oleh kebijakan ini gitu kan. Kemudian untuk opposition dia itu harus menunjukkan bahayanya jika si kebijakan ini tuh diimplementasikan. Kemudian oposisi juga dia harus menunjukkan apa namanya bahwa kebijakan ini tuh tidak bisa dilakukan gitu loh. Jadi dalam hal ini oposisi harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh government gitu ya. Oke, kita bahas aja sedikit detail ya untuk apa namanya untuk contohnya. Nah, di sini ada this house government ya.
akan melegalkan all drug. Oke. Nah, in this case, yang akan menjadi burden atau yang akan menjadi tugas dari OG dan yang harus dilakukan oleh OG adalah OG harus nge-propose sebuah model yang jelas. Maksud dari legalize all drug ini akan seperti apa mekanisme penerapannya gitu kan? Akan seperti apa dilegalkannya itu gitu kan? Apa namanya? Kemudian dia juga harus setting sebuah setup, harus dijelaskan dulu apa namanya akan seperti apa. Bagaimana cara ngelegalkannya, kemudian kapan akan dilegalkannya, kemudian siapa yang akan melegalkannya, siapa yang dilegalkan di sini, apakah anak-anak, apakah dewasa, apakah orang tertentu saja, misalnya, kemudian siapa sih yang melegalkannya, apakah apa namanya perusahaan-perusahaan penghasil obat itu bisa melegalkan ini atau harus aja otoritas pemerintah atau bagaimana gitu ya. Kemudian eh, bagaimana jika misalnya nanti ada orang yang nge-violate atau melanggar dari legalisasi ini atau apakah dari legalisasi ini tuh ada certain rule, apakah ada aturan-aturan gitu yang harus apakah ada syarat-syaratnya enggak gitu gitu ya. So, jadi itu adalah burden yang harus dilakukan oleh OJ. Jadi sekali lagi OJ itu berkewajiban untuk yang pertama ngesetting yang disebut dengan mekanisme. Mekanisme itu seperti apa akan dilakukannya. Kemudian dia juga harus nge-set up parameternya. Parameter itu harus dijelaskan dulu siapa yang akan menerima apa namanya pelegalan ini. Jadi siapa yang diperbolehkan, kemudian siapa yang melegalkannya gitu ya. Drug di dalam kasus ini tuh yang kayak gimana gitu. Apakah seluruh drug yang seperti apa yang kita maksud di sini itu gitu. Jadi kita ada yang disebut dengan parameter, ada yang disebut dengan mekanisme. Jadi kalau mekanisme itu bagaimana tata caranya dan itu harus selalu ada. Nah, sebelum kita kepada apa yang harus di-proof. Nah, jadi untuk OO, dia harus tugasnya itu memperhatikan parameter dan juga mekanisme, utamanya kepada mekanisme. Jadi OO harus memperhatikan, mendengarkan dan memperhatikan, kemudian mengkritisi mekanisme yang diberikan oleh OG gitu. Nah, itu makanya harus diperhatikan. Misalnya kalau OG ngomong bahwa pelegalan ini tuh akan dilakukan misalnya secara besar-besaran misalnya, kemudian siapapun mau itu misalnya seperti apa namanya warung-warung keceran juga boleh misalnya gitu. Nah, itu apa bisa dikritisi mekanisme yang seperti itu gitu kan. Apakah misalnya ini tuh hal yang mudah untuk dilakukan misalnya in Indonesia, apakah mekanisme yang ditawarkan oleh OJ itu akan gampang dilakukan atau akan efektif atau bagaimana? Itu khusus untuk mekanisme. Kembali lagi ke OJ. Jadi OG selain harus nge-set up parameter dan juga dia harus menjelaskan mekanisme, OG also responsible untuk yang pertama menjabarkan dulu kenapa sih apa namanya motion itu muncul. Kenapa current policy, I don't know, kenapa konteksnya itu apa namanya perlu dilegalkan gitu ya. Kenapa perlu dilegalin sih drug itu? Jadi yang pertama apa namanya sekarang itu kan kebijakan sekarang sebelum ada pelegalan ini kan sekarang kasusnya siapapun yang menggunakan drug itu akan dekriminalization, oke? Nah, kita akan kritisi status quo tersebut. Kita akan kritisi mekanisme yang sudah berjalan sekarang gitu. Kamu harus membuktikan kenapa mekanisme yang sedang berjalan itu berbahaya gitu. Misalnya, apa namanya, dengan adanya tidak dilegalkan itu, apa namanya, sangat berbahaya. Misalnya hukuman pancung kita bisa jadi mungkin, apa namanya, tidak tepat sasaran karena kadang kan yang nge-smuggle drug itu
kadang tidak semuanya memang on purpose, kadang dia juga bisa ditipu misalnya sama orang, dimasukin gitu ya, dicurangin gitu misalnya kepada kopernya sehingga dia membawa drug, atau misalnya kadang dia karena butuh banget untuk segi kesehatan gitu. Jadi makanya kalau dipukul rata dengan kebijakan yang sekarang misalnya sedang berlaku bahwa siapapun yang punya drug itu akan dikriminalkan, itu kan harmful gitu. Jadi itu harus dibahas dulu sampai akhirnya kamu menjelaskan kenapa, makanya oleh karena itu, karena dia harmful misalnya, maka dilegalkan itu adalah apa alternatif yang sangat bagus misalnya. Nah, lanjut kedua, apa yang dimaksud dengan bagus di sini misalnya, how legalization can reduce harm. Misalnya three respond. Yang pertama, crime misalnya. Dengan adanya pelegalan, misalnya semua orang itu akan sadar bahwa ini bukan sesuatu yang salah gitu ketika kita menggunakan drug. Ini bukan sesuatu yang misalnya berbahaya, sehingga apa akan menghindari crime-crime yang apa biasanya muncul gitu. Apa namanya mengenai drug ini gitu. Kemudian kita juga akan misalnya meningkatkan public health karena akses terhadap drug ini misalnya bisa semakin mudah gitu. Apa namanya untuk yang penyakit-penyakit berat ini akan semakin apa namanya bisa tertangani misalnya dengan adanya pelegalan ini karena setiap orang itu memiliki akses misalnya. Jadi kan masuk akal. Kemudian yang ketiga, kalian juga bisa menjelaskan tentang apa namanya visibility dari apa namanya pelegalan ini gitu. Visibility itu apakah pelegalan ini tuh akan mudah untuk dilakukan? Kalian juga harus sangat komprehensif melihat di mana sih konteksnya kalau di Indonesia pelegalan seperti ini tuh apakah akan mudah? Misalnya akan visibility-nya itu sebenarnya apa namanya akan sangat mudah sekali misal diimplementasikan di Indonesia karena sekarang itu dominan apa namanya citizen di Indonesia itu adalah milenial, di mana dia itu lebih no, Gen Z misalnya, yang dia tuh lebih terbuka, yang dia tuh lebih open minded gitu kan. Jadi akan sangat visible, akan sangat mungkin pelegalan ini misalnya bisa dilakukan gitu. Kemudian kalian juga bisa membahas kasus bahwa sekarang itu memang butuh-butuh banget, sehingga jika misalnya adanya pelegalan ini bisa menjadi satu dongkrakan baru misalnya. Nah, akan mendapatkan dukungan dari banyak pihak misalnya. Jadi harus dibahas visibilitasnya ya. Maksudnya kemungkinan ini terjadi itu bagaimana gitu. Kemungkinan kebijakan ini dilaksanakan itu akan seperti apa gitu kan. Nah, jadi itu yang wajib dibahas kalau kita memiliki policy motion. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan tentang keefektifan dari model ini gitu akan seperti apa sih gitu kan benefitnya untuk either pemerintah, buat pemerintah ataupun yang orang-orang ataupun masyarakat misalnya keefektifannya itu apa? Misalnya lebih apa namanya lebih em, apa misalnya harmonis misalnya, kemudian pandangan terhadap drug itu misalnya bukan sesuatu yang berbahaya dan atau bukan sesuatu yang tempting yang harus sembunyi-sembunyi misalnya gitu. Jadi kita apa namanya menjabarkan apa namanya benefit dari policy ini gitu. Jadi secara keseluruhan, saya ulangi lagi, Oji memiliki burden untuk ngepropose dulu. Seperti apa kamu tuh mau melegalkannya, siapa, di mana, bagaimana gitu kan caranya. Kemudian harus di set up parameternya, drug itu segimana dilegalkannya. Apakah boleh semau kita penggunaan drugnya? Apakah nanti kalau misalnya ini apakah tidak ada punishment sama sekali untuk mereka yang memakai drug gitu atau seperti apa? Itu harus di-clearkan dulu parameter dan mekanismenya. Kemudian setelah itu baru masuk ke argumen. Argumen itu harus dianalisis dulu. Kalau misalkan sebuah kebijakan dimunculkan, berarti kalian berkewajiban dulu untuk menjelaskan apa namanya kebijakan yang sedang berjalan. Kenapa dia tidak working gitu. Kalian harus menganalisis itu terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian jelaskan bahwa kebijakan ini akan menjadi satu jalan, misalnya untuk apa gitu. Jalan untuk misalnya jalan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan yang sedang berjalan misalnya akan menjadi solusi ya.
gitu. Kemudian yang ketiga, kalian juga harus jelaskan apa namanya the likelihood kebijakan ini tuh bisa dilaksanakan, kemudian kalian juga bisa menjelaskan tentang benefit. Jika OG mampu menjelaskan ini secara runtut, secara detail gitu ya, apa namanya, itu akan sangat bagus sekali, poinnya akan sangat besar gitu. Nah, kemudian di sini ada OO. Tugas OO adalah yang pertama, kamu celahnya bisa mengkritisi tadi, kamu bisa mengkritisi mekanisme yang ditawarkan, apakah flaw, apakah ada kekurangan dari mekanisme itu, apakah tidak jelas, misalkan aturannya atau seperti apa, kamu bisa terlebih dahulu menjelaskan itu. Kemudian yang kedua, kamu harus ngedefense status quo. Ngedefense status quo itu artinya kamu harus membela kebijakan sekarang yang berjalan gitu. Kamu harus misalnya tetap stand, kamu tetap berdiri pada apa namanya kebijakan yang sudah berjalan dan si kebijakan yang baru ini memang tidak perlu gitu. Atau kalau misalnya status quo ini atau kebijakan yang sedang berjalan ini tidak working juga, kamu juga bisa nge-propose misalnya minor reform. Jadi kan legalize itu kan terlalu drastik ya, dilegalkan aja gitu drug itu misalnya. Kamu OO itu instead of dilegalkan secara keseluruhan, kamu bisa nge-propose menawarkan satu apa namanya gerakan yang dia tuh berubah tapi tidak terlalu drastis gitu. Misalnya di allow dengan dosis rendah khusus untuk yang sakit misalnya atau yang seperti apa gitu ya. Misalnya untuk rumah sakit itu diperbolehkan gitu kan. Selain itu tidak boleh gitu. Nah, itu yang pertama yang bisa kamu lakukan. Jadi, kamu bisa melakukannya itu yang pertama, kamu harus membela status quo atau kamu harus apa namanya menunjukkan bahwa kebijakan yang sedang berjalan itu udah cukup, nggak perlu diganti. Atau kamu bisa nge-propose tapi yang lebih kecil. Ilustrasinya seperti debat tentang apa namanya eh, universitas satu-satunya cara untuk sukses gitu. Jadi misalnya kamu bisa instead of like kamu nggak perlu sama sekali nggak boleh ke universitas gitu. Kamu tapi bisa nge-propose misalnya nggak harus pergi ke universitas tapi kamu bisa misalnya ikut kursus gitu. Nah itu kan minor ya, minor reform gitu. Ketimbang nggak belajar sama sekali. Nah, OO itu berkewajiban harus ngebuktikan bahwa pelegalan itu malah akan meningkatkan bahaya. Nah, ini yang dimaksud dengan clash ya. Clash itu kayak apa namanya? eh, apa namanya direct clash itu kayak benturan langsung argumen antara OO dan OG gitu. Nah, kalau kamu sangat detail dalam menjabarkan ini, dan yang pertama kamu juga ngambil strateginya tuh kayak nge-address misalnya seperti ini. OO claim, for example, that legalization can actually reduce harm. They, for example, claim bahwa legalization itu misalnya can decrease the likelihood of, new crime and then it can increase, for example, public health. But in fact, for example, it is not the case. Nah, kamu jelaskan bahwa dengan adanya pelegalan itu akan muncul satu apa masalah baru yaitu addiction. Kamu bisa jelasin apa namanya karakteristik dari addiction itu yang susah disembuhkan misalnya. Kemudian kamu juga bisa bawa contoh-contoh misalnya kalau misalnya apa namanya di kasus negara-negara lain kalau kalau sebuah negara sudah nyampe addiction akan hilang fokus misalnya kemudian dia tidak bisa konsentrasi dia tidak bisa berpikir dan dampaknya misalnya lebih besar daripada yang disebut dengan crime misalnya gitu. Kemudian yang selanjutnya justru misalnya dengan adanya dengan adanya addiction itu akan ngelid kepada accident yang sangat banyak gitu kan gitu karena orang itu akan lose control gitu kan gitu. Jadi apalagi kalau misalnya Oji itu tidak memberikan rambu-rambu. Kamu bisa langsung serang itu saja gitu kan. Dengan pelegalan secara begitu saja itu sama dengan bunuh diri gitu kan. Akan lebih membahayakan gitu kan pelegalan ini. Kemudian yang kedua, kamu bisa menjabarkan lebih dalam apa namanya status quo atau mekanisme dari apa namanya kebijakan yang sedang berjalan gitu. Kamu bisa bisa bawa itu gitu.
apa karakteristik-karakteristik kebijakan sekarang yang sedang berjalan yang memang sudah efektif gitu loh dalam apa namanya menyelesaikan permasalahan ini gitu. Kalau misalnya fokus dari debate ini sebenarnya ingin mengatasi solusi, misalnya ingin mengatasi kesehatan misalnya atau ingin mengatasi kriminal misalnya, kamu jelaskan bahwa mekanisme yang sedang berjalan sekarang itu sebenarnya sudah apa namanya sudah bisa mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan drug gitu. Kemudian yang terakhir jangan lupa kamu OO memiliki tugas untuk menjelaskan bahwa model atau mekanisme yang ditawarkan tadi oleh Oji itu sebenarnya tidak bisa dilakukan. Nah, kamu bisa membahas konteks orang Indonesia nih. Kalau dilegalin begitu aja, apakah memungkinkan atau enggak? Nah, itu kamu harus highlight itu gitu. Jadi malah kamu bisa jabarkan bahwa dengan adanya kebijakan ini dilakukan sebenarnya akan menuntun kepada kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Itu untuk OJ dan OO. Kemudian yang selanjutnya tugas CG dan CO, CG itu memiliki burden untuk nge-extend, untuk mengelaborasi kasus ini dengan memberikan analisa baru gitu ya. Gitu. Nah, jadi CG itu bisa menjelaskan bahwa apa namanya dengan adanya pelegalan ini sebenarnya kita bisa memberikan dampak baru gitu kan, dampak ekonomik baru gitu kan, atau dampak atau benefit secara ekonomi gitu loh untuk semua pihak misalnya gitu. Misalnya dengan adanya dilegalin ini, misalnya pengobatan itu nggak harus mahal-mahal karena misalnya obat itu ketika dilegalkan dia harganya misalnya jadi murah. Nggak seperti kalau misalnya dia nggak dilegalin misalnya gitu. Kemudian atau ke apa namanya kepada orang-orang yang berjualan misalnya atau kepada seller dia akan apa namanya meraih keuntungan misalnya gitu. Ya, jadi ini untuk apa namanya CG bisa mengambil dari perspektif itu gitu kan. Eh, jadi kamu juga harus memberikan sebuah komparatif karena tadi misalnya oh ketimbang ini lebih baik ini gitu kan. Nah, kamu harus memberikan analisis baru, komparatif gitu ya. Kenapa kalau dilegalkan secara full itu sebenarnya lebih baik ketimbang setengah-setengah gitu atau misalnya ketimbang yang tadi diizinkan hanya untuk kasus-kasus tertentu gitu. Nah, itu CG bisa mengambil take-nya tuh dari sana gitu kan. Kalau CO burden itu adalah kamu harus nge-present sebuah opposition yang apa namanya sebuah kontradiksi yang unik gitu. Kamu harus memberikan warna baru gitu. Jadi kamu bisa mengenalkan apa namanya bisa mengenalkan satu pandangan baru, satu angle baru bahwa kamu memiliki perspektifnya itu apa namanya dari perspektif negara gitu, bahwa pelegalan ini tuh sebenarnya karena dia akan berdampak kepada banyak orang, jadi apa namanya ini adalah hak dari negara untuk tidak melegalkan karena dia punya stand untuk ngeprotek rakyatnya misalnya. Karena dia ingin ngeprotek citizennya gitu. What happen kalau ini tuh misalnya dilegalkan gitu. Kita kan akan kehilangan banyak hal, akan kehilangan banyak generasi muda karena kita tahu misalnya dampak atau karakteristik dari drug itu sendiri, dia bisa membuat addiction, kemudian addiction itu bisa ngelin kepada ketumpulan berpikir gitu sehingga apa namanya ini tugas negara untuk melindungi masyarakatnya gitu ya dengan cara tidak melegalkan gitu kan. Apa namanya alternatif modelnya kamu bisa menawarkan model alternatif di sini misalnya decriminalization versus legalization gitu. Jadi seperti apa kamu bisa bahas bahwa kamu tuh nge-propose decriminalization. Jadi kalau permasalahannya selalu dikriminalkan misalnya ini nanti alternatifnya tuh seperti apa ya. Jadi kita simpulkan kalau untuk policy debate OJ memiliki kewajiban untuk menjelaskan bagaimana kebijakan ini akan dilaksanakan, kenapa harus ada kebijakan ini, dan apa benefit dari kebijakan ini untuk semua pihak. OO
kamu harus mengkritisi dulu mekanisme yang diberikan. Kemudian yang kedua, kamu harus ngedefend, either ngedefend atau ngepropose hal baru. Ngedefend itu artinya bahwa apa namanya eh, kebijakan yang sedang berjalan juga udah bagus. Terus kamu bisa ngambil angle dari apa namanya eh, harm dari kebijakan itu gitu kan. Kamu juga harus jelaskan bahwa kebijakan ini tidak mungkin berjalan gitu di konteks yang sedang kita berada gitu ya. Nah, gitu. Terima kasih everyone.